Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Babe, di ekspedisi Lorong Waktu. Malam hari ini saya akan melanjutkan pelajaran tentang ilmu pernapasan. Seperti yang sudah pernah saya bahas waktu itu di konten yang lalu, yaitu tentang bagaimana kita artinya mengolah tubuh dengan ilmu pernapasan agar kita menjadi sehat. Dan ini ada pengalaman yang luar biasa kalau mau saya cerita sedikit. Kemarin ya alhamdulillah ya, kemarin saya kena musibah penyakit, yaitu yang dibilang penyakit itu datang dari ruhul ahmar. Ya, ruhul ahmar ini yang disebut adalah angin merah. Nah, angin merah atau dalam bahasa kita, khususnya sih di Jakarta ya, kalau daerah lain saya nggak tahu, itu disebut angin duduk. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita mengatasi apabila terserang angin duduk atau ruhul ahmar? Nah, ruhul ahmar ini adalah angin yang pada saat atau pada zaman dahulu itu ada kisah tentang Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah artinya berdialog dengan ruhul ahmar ini atau angin merah ini, dan bahkan hendak dibunuh oleh beliau karena angin merah ini adalah menyebabkan penyakit yang fatal yang dapat menyebabkan kematian. Tetapi luar biasa, dan angin merah ini atau ruhul ahmar ini itu tidak bisa dibunuh gitu. Kenapa tidak bisa dibunuh? Karena memang dia juga adalah ciptaannya Allah. Jadi makhluknya Allah yang ditugaskan memang menyerang atau masuk ke dalam tubuh seseorang yang memang sebenarnya sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya ada doanya, doa untuk dihindari terkena ruhul ahmar atau kejahatan ruhul ahmar. Nah, ada kisah juga yang diceritakan oleh para ulama tentang ruhul ahmar ini yang pernah menyerang cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga mengalami sakit yang sangat luar biasa. Jadi pengalaman sakit yang saya rasakan pada waktu itu adalah begitu menyerang tubuh nih ya. Ini adalah bagaimana nanti untuk teman-teman semuanya, subscriber, penonton ekspedisi Lorong Waktu mengetahui gejala-gejala daripada ruhul ahmar ini. Yang pertama itu yang kita rasakan, ya kondisinya waktu itu kita sehat. Saya pribadi itu sangat sehat gitu. Sore hari itu sangat sehat. Nah, begitu maghrib itu barulah terjadi reaksi itu dari perut itu dia naik. Perut naik dan perut kita itu terasa kembung sekali, berbeda dengan hari biasanya. Lalu dia menekan terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan saya mencoba dengan pernapasan, saya tarik nafas, saya tahan di sini, itu udara itu nggak mau masuk ke perut. Apa sebabnya? Karena memang ada dorongan angin dari dalam perut kita ini menuju jantung kita. Nah, itu kadang-kadang di ilmu kedokteran itu bisa disebut serangan jantung mendadak. Nah, itu salah satunya adalah perbuatan dari ruhul ahmar. Ruhul ahmar ini adalah angin merah yang menyebabkan banyak sekali kematian-kematian. Nah, itu jadi gejala itu terjadi, dia naik sampai ke ulu hati. Nah, bagaimana mengatasinya? Biasanya kalau orang kampung itu dikerokin tapi jangan tiduran. Karena apa? Kalau kita tiduran, dia akan terus menekan. Jadi kita posisinya duduk, begitu posisi duduk, terus minum sebanyak-banyaknya. Kalau ada kesempatan air hangat, itu pakai air hangat sebanyak-banyaknya, dan kemudian ambil bawang merah itu mentah, dikunyah, terus kita makan, kita telan. Itu insya Allah nanti bagaimana kita mencegahnya dengan cara mengeluarkan isi yang ada dalam perut kita. Jadi masukkan air hangat sebanyak-banyaknya yang kita mampu sampai terjadi muntah gitu. Begitu kita muntah, insya Allah kita bisa ini. Jadi begitu ya cara mengatasi yang pertama penyakit angin duduk atau ruhul ahmar. Bagaimana kita mencegah penyakit itu untuk bisa terjadi serangan jantung mendadak itu. Dan saya kebetulan karena memang belajar pernapasan, saya mencoba dengan pernapasan, tapi ternyata itu mantap di sini. Jadi konten malam hari ini saya sedikit bercerita tentang bagaimana mengatasi gejala yang ditimbulkan atau serangan dari angin merah. Nah, terus kemudian bagaimana ilmu pernapasan bisa untuk membuat kita sehat, bugar, itu. Terus kemudian bisa
memberikan sirkulasi udara ke jantung kita, terus kemudian ke otak, dari otak itu disalurkan ke seluruh pembuluh darah kita agar oksigen itu masuk di dalam darah kita. Nah, sebenarnya ada gerakan-gerakan yang biasa dilakukan atau biasa saya lakukan, yaitu di pernapasan energi batin cakrabuana. Ya, jadi nama pernapasannya itu saya namakan adalah pernapasan energi batin cakrabuana. Jadi jurus pertama atau jurus dasar dari pernapasan energi batin cakrabuana adalah, saya contohkan. Ini tempatnya agak ini ya, agak becek, tapi nggak apa-apa. Nah, ini cara kita berkonsentrasi menyerap udara energi yang ada di seputar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkonsentrasi, fokus ke depan. Seperti saya fokus memandang arah kamera. Lalu rasakan di telapak tangan kita ini bersentuhan dengan energi alam. Ini setelah terasa, di sini ada seperti hawa-hawa atau gelombang-gelombang energi di sini, banyak ya macam-macam ya. Setiap orang merasakan pasti berbeda. Ada yang tebal, terus kemudian ada yang hangat, terus kemudian kayak ada angin masuk ser seperti itu. Nah, itu kita lakukan seperti itu. Setelah itu, ini adalah jurus dasar. Jadi saya mau ingin jurus dasar. Jurus dasar itu kita Bismillahirrahmanirrahim. Mulai gerakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cukup. Tarik. Rasakan ke seluruh tubuh. Buang. Nah, ini di mana letak kita menyimpan udara pada saat jurus pertama, yaitu di dada. Jadi tarik nafas, simpan di dada, terus kita bergerak. Nah, pada saat buangnya, bagaimana buangnya? Buangnya ditembak dari sini. Dari bawah pusar, di atas kemaluan kita, tembak. Buang. Dengan cara perut ditekan ke dalam, naik ke atas. Ini untuk mencegah kita juga masuk angin juga. Terus mencegah kita juga untuk penimbunan gas-gas yang ada di dalam perut kita. Ini untuk kesehatan tubuh kita. Terus kemudian jurus inti daripada pernapasan energi batin cakrabuana. Saya agak mundur sedikit. Berkonsentrasi. Fokus pada satu titik. Ini dilemesin, tangan dilemesin, tubuhnya lemas ya. Jadi jangan ditegangin gini, tapi dilemeskan. Lemas, serap energinya. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan, kesehatan atas tubuh kita. Menyerap energi alam, kita fungsikan untuk kebaikan tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Salurkan ini. Terus kita rasakan tubuh kita merasakan gerakan dari telapak tangan kita. Tahan, lepas, buang. Kembalikan ke posisi semula. Lalu berkonsentrasi lagi. Serap. Sudah kita serap begini, tarik dengan tarikan nafas. Gerakan dengan tarikan nafas. Tahan. Salurkan energi yang ada di telapak tangan ke dalam tubuh kita. Terus tahan di perut. Tekan. Nah, itu adalah gerakan dari jurus dasar 1 dan inti 1 dari pelajaran pernapasan energi batin cakrabuana.
Nah sekarang di masyarakat ini kita tahu ya, banyak sekali orang belajar ilmu tanpa disadari, akhirnya masuklah pendamping. Orang menyebutnya itu khodam. Nah, khodam, apa sih khodam? Nah inilah pemahaman tentang khodam ini sebenarnya sangat beragam ya, sangat luar biasa. Saya duduk aja ya. Bismillah. Saya duduk di sini. Pemahaman tentang khodam. Apa khodam? Nah khodam ini banyak orang yang membanggakan tentang adanya khodam. Dalam khodam ini adalah pendamping. Pendamping yang mendampingi kita, berarti kan gitu. Nah seandainya ada yang mendampingi kita tanpa kelihatan, apakah kita mengerti pendamping itu adalah pendamping yang baik atau pendamping yang buruk? Karena banyak pelajaran, amalan kita laksanakan, terus kemudian kita tidak mengerti maksud daripada amalan itu. Maksudnya apa? Misalnya bahasanya bahasa Arab misalnya, pakai bahasa Arab, terus kemudian ternyata ada doa pemanggil di situ. Begitu doa pemanggil, maka akan hadirlah, karena dipanggil kan hadir dia. Akhirnya tubuh kita merasakan satu kontraksi yang luar biasa, yang sebenarnya kita tidak memahami awalnya. Tapi tahu-tahu ada juga orang yang akhirnya melihat wujud seperti macam-macam wujudnya. Katanya ada yang wujudnya misalnya harimau, ular, terus kemudian burung, terus kemudian kuda, terus kemudian apapun ya, bentuk-bentuk seperti itu. Nah, terus kemudian kita nanti akan merasakan sesuatu yang berbeda, merasa ada kekuatan lebih, atau bagaimana Anda misalnya yang sudah punya ingin menyingkirkan khodam itu dari tubuh Anda. Karena khodam itu sebenarnya untuk saya secara pribadi, pendapat saya kurang bermanfaat. Kenapa kurang bermanfaat? Karena seringkali ini kalau kita pergi ke tempat-tempat seperti ini nih, ya, pergi ke tempat seperti ini, pergi ke tempat-tempat angker, pergi ke tempat-tempat yang orang bilang wingit, di situ ada penunggunya, entah apalah penunggunya gitu. Yang jelas itu jin ya, yang jelas. Dan khodam kita pun ini sama, jin gitu. Jadi khodam itu jin. Allah tidak ciptakan malaikat untuk menjadi khodam kita gitu. Tetapi biasanya yang menjadi khodam kita itu nanti adalah jin, pendamping gitu. Kita sebut pendamping. Nah kalau pendamping harusnya kita yang mengatur mereka. Tapi kalau kita yang diatur mereka, maka itu kan sebuah kesalahan besar sebenarnya. Kok pendamping harusnya kita yang mengatur, kok jadi dia yang mengatur? Nah inilah sebenarnya yang harusnya tidak terjadi gitu atas diri kita seperti itu. Nah bagaimana cara kita agar itu hilang? Sebenarnya dari ilmu pernapasan itu bisa. Dengan ilmu pernapasan kita bisa menghilangkan yang disebut khodam. Apabila khodam itu kita rasakan sudah memberati kita, mengganggu kita, membuat keseharian kita tidak nyaman, terus kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak nyaman, sholat berat, puasa berat, melakukan aktivitas zikir saja itu berat, malas dan lain sebagainya. Nah, berarti kita harus menyingkirkan itu agar apa? Agar kita, ya inilah diri kita, inilah sosok kita sebagai hamba Allah yang ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah terbaik. Untuk itu, bagaimana menetralisir khodam ini agar tidak ada di seputar kita, apalagi di tubuh kita. Karena banyak kasus yang saya nein, orang tuh udah kemasukan itu, khodam pendampingnya sudah dekat sekali dengan mereka. Nah sehingga mereka situ susah keluar. Dan pada saat di input positif, maksudnya saya itu menginput positif, tapi kadang-kadang mereka berkata bahwa ya macam-macam lah, bahwa itu adalah leluhur, bahwa itu adalah syekh, bahwa itu adalah apa. Tapi yang jelas itu jin itu. Ya khodam itu jin. Cara kita menetralisir khodam, kita cukup zikir, mengenal asma Allah, mengenal kebaikan-kebaikan tentang Allah. Zikir yang kita lakukan seperti tarikan nafas sama.
dengan ilmu pernapasan kita bisa melepaskan diri kita dari hadam. Bagaimana caranya? Yang pertama kita berkonsentrasi, duduk, kita tarik nafas. Simpan di dada. Nah, ini saya udah tarik nafas, simpan di dada. Dan kalau Anda baik cara menyimpannya, maka meskipun ini tahan nafas, suara Anda akan tetap keluar seperti yang saya lakukan ini, suara saya tetap keluar, tapi saya sudah tahan nafas, ini sudah tidak ada yang bergerak lagi. Lalu subhanallah, 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 subhanallah. Buang dari sini. Nah, bagaimana mengalirkan lafaz subhanallah, maha suci Allah? Bagaimana itu bisa menyingkirkan tentang khodam ini tadi yang sudah merasuk di dalam tubuh kita? Jadi maknai subhanallah, maha suci Allah. Maka pada saat kita menghirup udara itu, subhanallah, 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 digemakan, diartikan. Di sini maha suci Allah yang mensucikan pikiranku, maha suci Allah yang mensucikan pendengaranku, maha suci Allah yang mensucikan mataku, yang mensucikan lisanku, yang mensucikan mulutku, yang mensucikan jantungku, hatiku, terus sampai ke bawah, buang. Itu maksudnya. Jadi zatullah, supaya zatullah ini Allah memberikan cahayanya, kebaikannya, menginput. Karena itulah mensucikan. Allah maha suci Allah yang mensucikan seluruh anggota tubuh kita dari mulai kepala sampai ujung kaki. Jadi makna daripada subhanallah itu harus dipahami. Begitu kita tarik nafas, apa fungsinya? Apa maksudnya? Maha suci Allah itu apa maksudnya? Mensucikan seluruh anggota tubuh kita. Itu. Terus yang kedua adalah konsentrasi di perut. Nafasnya yang kita tahan di perut. Tarik nafas. Tahan di perut. Kita baca. Alhamdulillah. 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 Tekan. Buang. Sampai habis seperti itu. Ini perut, gasnya juga akan ikut naik. Jadi kalau ada penyakit lambung, itu pun juga akan naik. Alhamdulillah. Berarti apa? Segala puji bagi Allah. Pujian dari perut. Mulai kita sadari apa yang sudah masuk di perut kita. Apa yang sudah ini. Kita puji untuk tidak kita inikan lagi. Maha suci Allah yang pertama. Terus kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam pikiranku, alam mataku, alam telingaku, alam lisanku, alam hatiku, alam ulu hati apa nih? Ada empedu, ada empedu, ada jantung dan lain sebagainya. Jadi alam yang ada di seputar tubuh kita. Jadi Allah adalah Tuhan seluruh sekalian alam yang ada di tubuh kita nih, supaya tubuh kita mengerti bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang ada di anggota tubuh kita, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Jadi maknanya seperti itu ya kawan-kawanku sekalian. Terus kemudian yang ketiga adalah kita menahan di kundalini atau di bawah pusar di atas kemaluan kita. Sama, kita tarik nafas. Tahan, turunin ke bawah, tekan. Di bagian atas kemaluan, di bawah pusar, tekan dia. Setelah kita tekan maksimal, lalu kita membaca Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Lepas. Sampai habis. Kalau zatullah sudah kita isi, ya kan? Zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah sudah kita isi. Dari kepala kita, kita minta disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuh kita disucikan dulu. Terus kemudian anggota tubuh kita ini mengenal siapa Tuhannya. Segala puji bagimu ya Allah, pujian bagi Allah.
kepala memuji, isi kepala memuji, terus memuji. Terus kemudian Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kekuasaan atas tubuhku ini. Terus sampai ke bawah, sampai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Jadi begitu memaknainya, memahaminya. Maaf, ini juga memang biasa saya lakukan, biasa saya latih untuk bagaimana bisa menetralisir. Dan kenapa saya bisa berbicara begitu? Maaf, ini adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi saya, dulu pada saat saya bujangan, kalau saya mau cerita sedikit, saat saya bujangan dulu, umur belasan tahun itu ada yang namanya Porkas atau SDSB. Nah, kalau Anda seumuran saya, 50 tahun, apalagi lebih daripada 50 tahun, maka Anda akan tahu tuh, ada judi namanya SDSB. Dan saya orang yang suka dipergunakan oleh orang lain, itu untuk bertapak. Jadi kalau dulu tuh namanya tapak. Dampak daripada saya melakukan aktivitas itu, terjadilah perubahan pada tubuh saya. Saya pada saat sholat itu melihat tubuh saya menghitam dan keluar bulu. Dan ini pengalaman pribadi. Nah, terus kemudian pada dampak itu terjadi, setelah itu terjadi maka saya sadari bahwa sesungguhnya diri saya bukan saya lagi. Ada sesuatu yang merasuki dalam tubuh saya. Karena seringnya saya melakukan aktivitas tapak tanpa saya mengerti. Itu. Terus kemudian bagaimana cara menghilangkannya? Maka saya sering kali meditasi. Melakukan meditasi ke tempat-tempat seperti ini. Orang bilang angker barangkali ya. Orang bilang tempat ini menakutkan gitu. Tapi karena saya biasa bertapak, terus kemudian saya biasa melihat goib-goib yang bagaimana rupa, jadi itu sudah tidak asing lagi buat saya. Terus kemudian menghilangkannya seperti itu. Tidak bisa dihilangkan mudah oleh orang lain bahkan. Terus kemudian dengan apapun kecuali dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah lah yang membersihkan tubuh kita, agar Allah lah yang menjaga tubuh kita, agar Allah turunkanlah nurnya masuk ke dalam tubuh kita, sehingga nur itulah yang nanti akan menyingkirkan segala bentuk kezoliman dari bangsa jin. Nah, kezoliman jin ini sangat luar biasa. Mungkin kita terasanya gagah ya, gagah, ditakutin orang gitu, karena siapa yang istilahnya nggak keder gitu kalau kita bisa berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Tetapi itu adalah tidak benar, itu adalah tidak baik, dan itu sama juga kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sadari, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk menyadari hal-hal itu adalah hal yang sangat buruk, yang tidak layak, ya tidak pantas untuk kita lakukan atau kita diamkan dia ada. Jadi menyingkirkan khodam yang tidak bermanfaat, yang hanya menekan keadaan kita, menyengsarakan kita, lebih baik kita singkirkan dengan kalimat-kalimat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Insya Allah Anda akan terbebas. Tetapi yang saya lakukan ini atau yang saya informasikan ini belum bisa menjadi jaminan Anda terbebas dari khodam. Karena yang jadi jaminan adalah Anda mau melakukannya, Anda mau memperjuangkannya, dan Anda mau membebaskan diri Anda dari pengaruh negatif jin-jin yang tidak bertanggung jawab, yang akan menjerumuskan kita kepada kezoliman-kezoliman yang insya Allah nanti akan membawa kita ke dalam api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mungkin informasi yang saya berikan malam hari ini cukup sekian dahulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya. Apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya ingin sharing melalui channel YouTube Ekspedisi Lorong Waktu ini. Saya ingin memberikan informasi, sekedar sharing bagaimana cara kita membebaskan diri kita dari hal-hal negatif agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terganggu. Dan insya Allah kita bisa fokus
dengan ibadah kepada Allah. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, maka diri itu bergetar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah masuk, Allah Maha Besar. Di sini Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pada saat kita sudah melafadzkan kalimat Allahu Akbar, maka runtuhlah semuanya ya Allah. Runtuh. Dan begitu cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengerti, kita paham tentang ibadah kita. Pada saat kita sholat, kita mengucapkan takbiratul ihram, maka kita tengah berhadapan dengan Tuhan kita yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang maha kuasa, dan tidak ada sesuatu yang dapat menyelamatkan kita kecuali apa yang telah Allah berikan kepada kita dan Allah selamatkan kita. Jadi begitu kita mengucap Allahu Akbar, bergetar, lemah, takut, rindu akan kebesarannya, akan kekuasaannya. Dan itu nilai-nilai yang tidak bisa hanya kita ucapkan, tetapi Anda, saya harus mempraktekkan. Anda dan saya harus mempraktekkan bagaimana zatullah itu mengalir di tubuh kita. Mengalir pada saat lafaz Allahu Akbar itu menggetarkan jiwa dan raga kita. Seperti yang Rasulullah katakan, maka runtuhlah semuanya. Runtuhlah keangkuhan. Dengan begitu maka menyingkirlah jin dari tubuh kita. Tidak akan pernah menyingkir jin dari tubuh kita kalau kita tidak bergetar menyebut asma Allah. Kalau kita, maaf, ilmu saya memang sedikit, ilmu agama saya hanya sedikit, tapi Allah alhamdulillah karuniakan sesuatu yang besar untuk saya. Dan dari pengalaman saya inilah saya sharing kepada teman-teman, dan melalui channel YouTube Ekspedisi Lorong Waktu, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tidak bisa berkonsentrasi lagi karena hati saya sudah runtuh. Subhanallah. Terima kasih kawan-kawan. Dan insya Allah nanti kita bertemu lagi di waktu dan lain kesempatan yang sama. Dan tolong bantu kami, karena kami tengah mengerjakan proyek untuk mendidik anak-anak yatim piatu dan duafa. Tolong subscribe ya. Bukan karena subscribe itu gratis, tapi subscribe dengan hati nurani, dengan keikhlasan, agar channel ini terbangun dan agar kami bisa membantu anak-anak yatim, duafa, dan orang-orang tua. Mari sama-sama kita beramal. Saya beramal dengan apa yang saya bisa, dengan teman-teman semuanya. Anda pun bisa beramal dengan apa yang Anda bisa. Terima kasih dari saya, Babe Ahmad Taufik. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bukan maksud saya menggurui atau mengajarkan sesuatu kepada teman-teman semuanya yang menonton acara Ekspedisi Lorong Waktu, tetapi maafkan segala bentuk kesalahan. Apabila kebaikan maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.